Nah, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin gimana caranya menghitung atau calculate selling price atau menghitung gimana harga penjualan dari produk kalian. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yang namanya selling price atau harga jual. Harga jual adalah harga yang dibayarkan oleh konsumen untuk produk kalian. Yang artinya kalian harus tahu gimana caranya harga yang diberikan kepada konsumen itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ketika kita bisa menentukan harga jual yang bagus atau harga jual yang pas, itu akan menjadi win-win solution bagi penjual sama pembeli. Kenapa? Di satu sisi dari segi pembeli, mereka mendapatkan value yang mereka mau sesuai yang diinginkan dengan harga yang baik, dengan harga yang pas. Nah, di sisi lain bagi seorang penjual ketika kita bisa menentukan harga jual yang pas, berarti win-winnya apa? Kita mendapatkan apa yang value yang kita berikan sesuai dengan harga yang kita tetapkan. Jadi ketika selling price itu bagus atau benar, tepat, itu akan menjadi win-win solution bagi konsumen dan penjual. Lalu gimana cara perhitungannya? Nah, terkait perhitungan ini perlu diingat, kalian biasanya yang manufaktur dan jasa. Sebuah produk itu ada service, ada produk jasa. Service dan produk biasa, maaf. Nah, ketika menghitungnya itu pasti ada memiliki perbedaan. Yang pertama kita ngomongin tentang manufaktur nih. Kalau manufaktur pasti udah jelas, ada bahan baku, ada biaya tenaga kerja, ada biaya overhead atau biaya-biaya yang di luar biaya produksi. Nah, perhitungan untuk cost yang pertama kita harus adalah menghitung jumlah costnya terlebih dahulu. Di manufaktur, jumlahkan bahan baku ada berapa, ditambahkan dengan biaya tenaga kerjanya berapa, lalu ditambahkan manufaktur overhead. Manufaktur overhead adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan produksi. Misalnya biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya promosi, itu adalah biaya overhead. Nah, di mana untuk manufacturing overhead atau biaya tidak langsungnya ini bisa didapatkan dari total indirect cost atau total biaya tidak langsung dibagi dengan berapa jumlah unitnya. Misalnya biaya pemasaran kita ada 1 juta, terus biaya administrasi 1 juta, terus biaya promosi ada 1 juta. Unit yang dihasilkan adalah kasarannya 3.000, berarti setiap unitnya ada Rp1.000. Kasarannya gitu. Nah, cost price-nya ini harus jelas dulu, cost price per item. Jadi dengan kita tahu per itemnya itu kira-kira, raw material kita berapa yang dikeluarkan untuk tiap itemnya. Labornya untuk tiap itemnya kena biaya berapa. Itu harus jelas terlebih dahulu. Nah, kalau udah jelas, nanti tinggal kalian tambahkan. Ini adalah salah satu caranya menambahkan profit dengan menggunakan salah satu rule of thumb, di mana untuk perusahaan manufaktur biasanya menambahkan 35-40%. Tapi balik lagi ke teman-teman, tergantung teman-teman mau menambahkan berapa persen. Mau tambah 10%, 20%, 30%, itu sudah kebijakan dari bisnis kalian masing-masing. Cuman di sini ada rule of thumb, dia mengatakan 35-40% untuk menambah dari segi sellingnya. Nah, tapi kalau beda lagi, kalau misalnya kita ngomongin tentang service, tentang produknya jasa. Yang pertama, kalian harus tahu kira-kira service kalian itu keluar biayanya apa saja. Kita harus jumlahkan semua keluar dana yang keluar, biaya-biaya yang keluar apa saja. Yang kedua, kita harus tahu siapa market kita, siapa pasar kita. Kalau kita nggak tahu, ternyata pasar kita adalah menengah ke bawah, terus kita kasih harga terlalu menengah ke atas, ya nggak akan laku. Sama halnya kalau kalian ketika kalian adalah pasarannya adalah menengah ke atas, atau mungkin premium deh, ngasih harganya yang terlalu rendah. Nah, orang-orang premium akan merasa kenapa nih harganya terlalu rendah jasanya, jangan-jangan jasanya abal-abal, tidak bisa maksimal. Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Yang ketiga, harus tahu konsumen kalian itu siapa. Tanpa kalian tahu konsumen kalian siapa, kalian tidak bisa bagaimana bertindak atau menentukan arah kemana pendekatannya seperti apa. Karena pendekatan ini akan berkaitan dengan bagaimana nanti konsumen melihat produk kalian atau jasa kalian. Yang keempat adalah time investment, time investasinya. Jadi kalian harus melihat, saya ini untuk menyelesaikan service tersebut, waktu yang saya keluarkan berapa?
Kayak sebelumnya kita mau melihat buat event satu hari di Jakarta. Investasi waktunya berapa? 30 hari, karena masih sebelum dari event dilaksanakan, kalian harus menyiapkan waktu atau menyiapkan apa saja yang dilakukan untuk terlaksananya event tersebut. Nah, yang kelima adalah kalian menentukan fair profitnya berapa, profit marginnya. Kira-kira mau menentukan profit marginnya berapa. Kalau untuk ngomongin service itu sebenarnya tidak ada batasannya berapa persen yang kalian tentukan, tapi balik lagi, apakah profit yang kalian inginkan ini sesuai dengan pasar yang kalian tuju atau tidak. Dan yang terakhir, kalian harus menentukan kalian mau di tahap dibayar secara per jam atau per project, karena itu perhitungannya beda lagi. Nah, dari sini udah kelihatan nih, kalau manufaktur gimana, service gimana. Manufaktur kita lebih ke bahan baku dan yang lainnya. Kalau dari segi service lebih kepada asumsi kita, kira-kira cost-nya keluar apa saja, lalu bagaimana kita menentukan apakah mau per jam atau per project. Nah, tetapi ketika kita melakukan pricing, ada beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama, kompetitor price-nya atau harga dari kompetitor. Jangan sampai ketika kita melakukan penetapan harga, harganya terlalu tinggi sekali, sangat jauh dari kompetitor kita. Kalau misalnya value yang kita berikan ternyata memang lebih bagus, nggak masalah. Tapi kalau value-nya cuman ya so-so lah 11-12, itu justru nanti akan bumerang bagi kita sendiri. Nah, yang kedua, apakah kamu menjual harga yang barang yang premium atau menjual nilai? Itu beda lagi. Kalau kita menjual barang atau produk yang sesuai dengan nilai, biasanya konsumen akan melihat lagi lebih bagus. Tapi kalau misalnya memang kalian targetnya adalah barang-barang premium, berarti kan pasarnya beda lagi. Itu harus diperhatikan juga. Dan jangan lupa kalian harus tahu bagaimana marketing taktiknya. Nah, seringkali begini, katakanlah oke, kita sebagai seorang financing kayak memberikan harga, ya udah harga kita dari segini. Bodoh amat. Terserah dari segi marketing gimana, nggak bisa. Ketika kita berbicara tentang financing, dengan pricing, itu ada 3 komponen yang akan terlibat. Dari segi operasional adalah orang-orang yang tahu di belakang kira-kira biayanya gimana, bahan bakunya seperti apa, untuk produksi ini gimana yang keluarnya. Financing adalah mereka yang akan melihat apakah dari segi operasional dananya bisa tertutupi atau tidak, lalu kita akan melakukan pricing. Nah, setelah pricing ditentukan, nanti akan dilempar lagi kepada si marketing, karena yang terjun ke lapangan langsung adalah marketing. Jadi di balik layar yang pertama adalah dari operasional memberikan data-datanya kepada si keuangan yang menentukan harga jualnya, lalu diberikan kepada si marketing sebagai mereka yang maju di garis terdepan. Gitu. Jadi 3 hal ini adalah 3 organ ini tidak bisa dipisahkan ke dalam sebuah pricing. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa dalam menentukan harga di manufaktur, kita harus menentukan tiap produknya. Harganya tiap per itemnya berapa, karena kita harus menambahkan variable cost-nya. Jangan sampai ya udah kita buat perhitungan tanpa ada variable cost yang jelas tiap produknya berapa harganya. Itu juga harus tahu. Di satu sisi kalau ada variable cost, pasti ada yang namanya fixed cost. Nah, fixed cost ini memang sedikit tricky buat kita semua, gimana cara kan menambahkan. Nah, cara yang paling simpel adalah kalian harus tahu berapa barang atau berapakah yang harus kalian jual supaya mencapai BEP, minimal BEP. BEP itu apa? Break even point, kondisi di mana kalian tidak kondisi di mana kalian tidak untung tapi tidak rugi. Jadi hanya menutupi biaya operasionalnya saja. Nah, kalian paling harus tahu, paling nggak aku harus menambahkan seberapa banyak sih. Nah, nanti dari sana kalian tahu kira-kira untuk mendapatkan harga segitu, berapa sih produk yang harus kita jual. Nah, baru nanti fixed cost-nya dibagikan dengan harga tersebut dari produk tersebut jumlahnya. Oke, sampai di sini untuk subbab kali ini. Kita akan lanjut ke subbab selanjutnya. Terima kasih.